apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan dalam hidupnya, dia lapang dada, dia rela menerima, dia ridho. Berarti nafsu kita meningkat lagi menjadi nafsu radiyah, karena sudah ridho dengan apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu allazi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Salawat dan begitu pula salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, subuh ini kita kembali dihadirkan oleh Allah dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita, membaca dan menelaah hadis yang terdapat di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, sebuah kitab dalam ilmu tasawuf yang ditulis oleh Al-Imam Abu Al-Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi, yang lebih populer dengan sebutan Imam Al-Qushairi. Hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab tersebut telah kami nukilkan untuk memudahkan dalam mengkajinya di dalam satu risalah kecil yang diberi judul Ad-Durar An-Nafisah fil Ayatil Qur'aniyah wal Ahadits An-Nabawiyah min Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Insyaallah subuh ini kita sampai pada bab atau pembahasan tentang mukhalafatun nafs wa zikru uyubiha, menyelisihi nafsu dan penjelasan tentang aib-aibnya. Kata nafsu dalam bahasa Arab ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan dengan beberapa kata, karena makna nafsu dalam bahasa Arab itu memang beragam. Nafsu bisa berarti diri kita ini manusia. Nafsu juga bisa berarti jiwa. Nafsu juga bisa berarti atau diterjemahkan dengan nafsu itu sendiri. Dan pemaknaan terakhir inilah yang dimaksud di dalam bab ini. Satu potensi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan di dalam diri manusia, di samping adanya potensi-potensi yang lain. Kita ini manusia dikaruniai oleh Allah berbagai macam potensi. Imam Al-Ghazali diantaranya menyebutkan ada 4 yang menurut beliau substansinya sebetulnya satu, namun diberi 4 nama karena fungsinya yang berbeda-beda. Ketika ia berfungsi untuk menghidupkan, maka ia dinamai dengan ruh. Ketika ia berfungsi untuk berpikir, maka ia dinamai dengan akal. Ketika ia berfungsi untuk merasa, maka ia dinamai dengan qalbu atau hati. Ketika ia berfungsi untuk berkehendak, maka dia dinamai dengan nafs. Jadi dengan nafs itulah manusia kemudian mempunyai kehendak. Kehendak itu bisa diarahkan kepada sesuatu yang baik dan bisa juga diarahkan kepada sesuatu yang buruk.
perwujudan dari nafsu. Itulah yang kemudian disebut dengan hawa. Sehingga ada istilah hawa nafsu. Jadi nafsu adalah potensinya dan aktualisasinya atau perwujudannya disebut dengan hawa. Dia bisa diarahkan kepada yang baik, bisa diarahkan kepada yang buruk. Namun kecenderungan penggunaan istilah nafs di dalam ilmu tasawuf itu dimaksudkan untuk makna yang kedua, yaitu yang diarahkan untuk sesuatu yang buruk. Karena itulah dalam bab ini disebut dengan menyelisihi hawa nafsu dan penjelasan mengenai aib-aibnya. Sebelum masuk kepada hadis yang terdapat di dalam kitab tersebut, Imam Al-Bushairi mengawali dengan menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an pada surah An-Nazi'at ayat 40 dan ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun orang yang khafa, punya rasa takut atau cemas, maqama rabbih, minimal dua penjelasan ulama kita tentang apa yang dimaksud dengan maqama rabbih. Yang pertama, ada yang memaknai maqama itu dari kata qama yang artinya berdiri. Maka maqama maknanya adalah waktu ketika manusia berdiri di hadapannya Allah. Kapan itu? Di padang mahsyar kelak. Jadi orang yang di dalam hatinya ada kecemasan, ada kekhawatiran, bahkan rasa takut ketika ia nanti akan berdiri di hadapannya Allah di padang mahsyar. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mencegah nafsunya 'anil hawa, dari hawa, dari perwujudan nafsu yang buruk itu. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kembalinya. Itu pemanaan yang pertama, maqama rabbih, waktu di mana manusia nanti akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Pemanaan yang kedua, maqama rabbih, artinya kedudukan Tuhannya, keagungan Tuhannya. Jadi manusia yang di dalam hatinya ada rasa khauf, rasa takut, yang menumbuhkan takzim, pengagungan terhadap Tuhannya, yang mencegah nafsunya dari keinginan yang buruk, maka surga tempat kembalinya. Jadi salah satu dari dua kelompok manusia yang dijanjikan oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga pada surah An-Nazi'at ayat 40 dan 41 tadi, yaitu wa nahan nafsa 'anil hawa, yang bisa mencegah nafsunya dari aktualisasi atau perwujudan yang buruk yang disebut dengan hawa nafsu. Setelah itu beliau lanjutkan dengan menukil sebuah hadis yang sanadnya bersambung sampai kepada sahabat Nabi SAW, yaitu Jabir bin Abdullah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, akhwafu ma akhafu ala ummati ittiba'ul hawa wa tulul amal. Fa amma ittiba'ul hawa fa yasuddu 'anil haqq, wa amma tulul amal fa yumsi al-akhirah. Summa iklah anna mukhalafatin nafs ra'sul ibadah. Yang artinya dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, akhwafu ma akhafu ala ummati, yang paling saya khawatirkan, yang paling saya risaukan, yang paling saya takutkan di antara sekian banyak yang saya takutkan untuk umatku, dua hal. Yang pertama, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, tulul amal, panjang angan-angan. Fa'amma ittiba'ul hawa, maka adapun manusia yang mengikuti hawa nafsunya, wa yasuddu 'anil haq, itu akan
menolaknya, menjauhkannya, menghalanginya dari kebenaran. Wa amma tulul amal, dan adapun angan-angan yang panjang, fayunsi al-akhirat, akan membuat pelakunya menjadi lupa pada akhirat. Zumailah, kemudian ketahuilah, anna mukhalafatin nafs rasul ibadah. Ketahuilah bahwa menyelisihi nafsu itu adalah intinya ibadah, kepalanya ibadah. Jadi ada 3 hal yang disampaikan di dalam hadis tadi. Awalnya Rasulullah SAW mengawali dengan kecemasannya, kekhawatirannya pada kita yang umatnya. Rasulullah SAW disifati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran sebagai nabi yang sangat besar perhatiannya kepada kita yang umatnya, yang sangat besar kecemasannya kepada kita yang umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari kalangan kalian sendiri. Ada juga yang membaca min anfasikum, rasul yang paling berharga di antara kalian, yang punya 3 sifat. 1, azizun 'alaihi ma 'anittum, berat dia rasakan kalau ada kesulitan yang kalian alami, kalau ada penderitaan yang kalian alami. Jadi kalau kita ini umatnya Rasulullah SAW mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, itu terasa berat bagi Nabi SAW. Dia sifat yang kedua, harisun alaikum, besar sekali keinginannya supaya kalian itu baik. Nabi itu sangat menginginkan agar kita semua ini baik. Terus sifatnya yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim. Pada orang-orang yang beriman secara khusus, beliau penyantun dan beliau penyayang. Itu sifat-sifatnya Nabi. Di antaranya, beliau sangat mencemaskan kalau ada hal-hal yang buruk yang akan menimpa kita di umatnya. Banyak yang Rasulullah SAW cemaskan, khawatirkan kepada kita di umatnya. Di antaranya di hadis tadi disebutkan, yang paling saya khawatirkan, di antara yang saya khawatirkan kepada umatku, 1, ittibaul hawa. Nantinya mereka itu akan mengikuti hawa nafsunya. Itu yang Nabi khawatirkan dari diri kita. Kita akan mengikuti hawa nafsu. Yang kedua yang Nabi khawatirkan atas diri kita, tulul amal, panjang angan-angan. Itu yang Nabi khawatirkan. Setelah itu Nabi jelaskan apa akibat buruknya apabila kedua hal tersebut sudah menimpa kita ini umatnya. Kata Nabi, kalau umatku sudah mengikuti hawa nafsunya, yasuddu anil haq, maka itu akan menjauhkannya dari kebenaran. Kemudian kalau umatku sudah turun amal panjang angan-angannya, maka dia akan lupa pada akhirat. Setelah itu ditegaskan, menyelisihi hawa nafsu itu adalah pokoknya, intinya, kepalanya. Jadi yang pertama yang Nabi khawatirkan kalau kita ini mengikuti hawa nafsu. Manusia itu melakukan keburukan bisa karena waswasatis syaitan, godaan syaitan, tapi bisa juga dia melakukan keburukan karena pengaruh dari hawa nafsunya itu. Yang lebih parah sebetulnya adalah yang dari hawa nafsu. Kalau dari syaitan itu disebut di Al-Quran, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Cuma kadang-kadang sebagian orang menyangka, pokoknya saja berbuat dosa, berbuat maksiat itu karena syaitan. Dulu tidak semua dosa itu, tidak semua maksiat itu karena godaan syaitan. Ada maksiat yang kita lakukan itu karena hawa nafsu kita sendiri, bukan karena godaan syaitan. Kalau untuk menghadapi godaan syaitan, Allah sudah ajari kita caranya. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Apabila kalian dibisiki oleh syaitan, digoda oleh syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Jadi menghadapi syaitan itu isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Isti'adzah itu untuk menghadapi godaan syaitan. Tapi
kalau untuk menghadapi hawa nafsu, tidak bisa dengan isti'anah. Tidak bisa kita isti'anah. Untuk menghadapi hawa nafsu itu yang dibutuhkan adalah mujahadah, upaya yang sungguh-sungguh menyelisihi apa yang menjadi keinginannya. Yang sudah pernah bahas pada bab yang kedua setelah bab taubat mengenai mujahadah. Kata mujahadah itu seakar dengan kata jihad. Kita baca di Al-Quran, ada dua pola atau uslub Al-Quran ketika membicarakan tentang jihad. Pola yang pertama, kata jihad dengan segala derivasi atau perubahannya diikuti dengan kata fi sabili. Banyak di Al-Quran. Alladzina yujahiduna fi sabilillah, yaitu mereka yang berjihad di jalan Allah. Tapi ada juga kata jihad dengan segala derivasinya yang tidak diikuti dengan kata sabil. Wajahidu fillahi haqqa jihad, dan berjihadlah pada Allah, dan ada di jalan Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang berjihad pada kami, tidak ada sabilnya, tidak ada di jalannya. Lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan berikan petunjuk kepada mereka berupa jalan-jalan yang akan mengantarkannya kepada kami. Ini dua pola Al-Quran dalam membicarakan tentang jihad itu. Ada yang diikuti sabil, ada yang tidak diikuti sabil. Para ulama tasawuf menjelaskan. Karena jihad itu memang dua macam. Ada jihad khariji, jihad eksternal, jihad di luar diri kita. Ada jihad dakhili, jihad internal, jihad di dalam diri kita. Kalau jihad khariji, jihad eksternal, jihad di luar diri, itu adalah memerangi musuh-musuh agama yang menyerang agama ini. Itulah jihad fi sabilillah. Tapi kalau jihad fillah, jihad menuju Allah, itu jihad dakhili, jihad memerangi nafsu kita sendiri. Para ulama lebih sering menggunakan istilah mujahadah dibandingkan dengan istilahnya. Tapi bisa juga disebut dengan jihadun nafs, karena itu ada sebuah hadis yang sekalipun lemah dari sisi sanadnya, tapi maknanya sahih. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Raja'na minal jihadil asghari ila jihadil akbar." Kita telah kembali dari jihad yang kecil menuju kepada jihad yang besar. Apa itu jihad yang besar? Jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Jadi ada dosa Pak, kita lakukan itu karena godaan setan. Ada yang karena hawa nafsu. Cara membedakannya bagaimana? Kalau setan itu, yang penting baginya adalah kita ini manusia maksiat, kita ini manusia dosa. Dosa apapun itu, dan dengan cara apa? Bagi setan itu yang penting. Jadi ketika kita digoda untuk melakukan satu maksiat dan tidak berhasil, maka kita akan diarahkan kepada maksiat yang lain. Yang penting kita berbuat dosa saja, dosa apapun itu. Dan penting bagi setan apa dosa? Yang penting dosa, yang penting maksiat. Misalnya kita digoda oleh setan, itu tidak usah salah, tidak usah salah. Begitu kita mampu melawan godaan setan, kita tetap mau pergi salah. Apakah setan kemudian putus asa? Tidak, dialihkan godaannya. Ya sudah, kalau begitu pergi saja salah, tapi jangan cepat-cepat, sebentar-sebentar dialihkan baik godaannya. Sebentar. Begitu kita bisa melawan godaan setan itu, kita pergi salat dan diawal. Apakah setan kemudian berhenti? Tidak, dialihkan lagi godaannya, dialihkan godaannya. Bagaimana supaya di dalam salat itu kita tidak khusyuk? Ya sudah, kalau begitu pergi saja salat, biar di awal waktu. Tapi digoda kita supaya tidak khusyuk di dalam salat. Begitu kita mampu melawan godaannya setan, kita khusyuk. Apakah setan sudah berhenti? Tidak, dialihkan lagi godaannya, ditanamkan di dalam hati kita rasa ujub. Baik, hebat saya ini, saya bisa khusyuk di dalam salat saya. Nah, kadang-kadang kita tidak sadar, merasa bahwa ketika sudah khusyuk di dalam salat, sudah berhasil saya melakukan setan. Itu dulu setan itu tidak berhenti, dialihkan. Itu kalau godaan setan. Kita akan selalu dialihkan dari satu maksiat ke maksiat yang lain. Kalau tidak berhasil pada satu maksiat ke maksiat yang lain. Tapi kalau nafsu itu fokus kepada satu maksiat, fokus ke situ, nafsu itu. Jadi kalau misalnya ada keinginan kita untuk melakukan satu dosa dan fokus ke dosa itu, yang lain-lain itu nafsu itu yang menggoda kita. Arahnya salah. Macam-macam ini bentuknya
nafsu ini, nafsu untuk meraih kekuasaan dengan cara yang diharapkan. Pokoknya fokusnya ke situ-situ saja. Ada yang digoda oleh nafsunya untuk misalnya melakukan perzinahan, fokusnya ke situ-situ saja. Ada yang digoda oleh nafsunya untuk memperbanyak harta benda dengan cara yang diharapkan oleh fokusnya ke situ. Itu godaan nafsu. Kalau setannya aja. Terserah apa dosa, yang penting dosa saja. Jadi kalau menghadapi setan, istighfar, mohon perlindungan kepada Allah SWT. Tapi kalau nafsu yang ada dalam diri kita itu mesti kita punya usaha sungguh-sungguh dengan menyelisihi keinginannya. Yang tadi di ujung hadis tadi sampaikan, ketahuilah menyelisih hawa nafsu itu adalah pokok-pokoknya ibadah. Karena kalau kita tidak menyelisih hawa nafsu, nafsu itu akan menghalangi kita dari kebenaran. Karena apa yang diinginkan oleh hawa nafsu sangat berbeda, bertolak belakang dengan kebenaran. Contoh yang masuknya di dunia Allah menginginkan kita bangun tengah malam untuk salat. Tapi apa keinginannya hawa nafsu? Tidur saja. Jadi kalau keinginan hawa nafsu yang diikuti, tertolaklah kita dari kebenaran ini. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk puasa. Tapi apa keinginannya hawa nafsu? Makan saja. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk menjaga pandangan, menundukkan pandangan. Tapi apa keinginannya hawa nafsu? Lihat saja apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita kalau mencari rezeki yang baik, yang halal. Tapi apa keinginannya hawa nafsu? Tidak usah lihat halal haramnya. Yang penting banyak harta. Macam-macam. Intinya semua keinginan hawa nafsu itu akan bertolak belakang dengan al-haq, dengan kebenaran. Karena itu nafsu mesti dididik. Karena awalnya sifatnya buruk. Tapi dia bisa dididik sehingga meningkat keadaannya. Awalnya nafsu itu paling rendah posisinya, namanya nafsu ammarah bisu. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sampai 2 kali. Atau 2 penguat di dalam ayat tadi, inna dengan la dan ta'kid. Sesungguhnya nafsu itu benar-benar. Sudah ada sesungguhnya, ada lagi benar-benarnya. Sesungguhnya nafsu itu benar-benar menyuruh kepada kejelekan. Itu nafsu yang paling rendah. Dan kalau berbuat dosa, tidak ada itu rasa menyesal. Ini nafsu amarah bisu. Tapi kalau kita selalu menyelisih keinginannya, menyelisih keadaannya, keinginannya, nanti bisa meningkat itu nafsu kita. Dia akan meningkat menjadi nafsu lawwamah. Masih berbuat dosa, masih malas ibadah, tapi bedanya sudah ada gaungnya, ada penyesalannya. Kalau yang nafsu amarah bisu, tidak ada penyesalannya berbuat dosa, tidak ada penyesalannya meninggalkan ketaatan. Tapi kalau nafsu lawwamah ada, dia celah dirinya. Dia celah dirinya dalam 2 hal. Satu, karena kurang ibadahnya. Jadi kalau kadang-kadang ibu kita merasa menyesal, kita celah diri kita. Kenapa saya kalau baca Quran? Sedikit-sedikit bisa saya baca. Baru 1 halaman, capek. Jadi kita mencela diri atas kekurangan ibadah. Kenapa saya itu kalau salat malam baru 2 rakaat, mengantuk. Kenapa kalau zikir harus 10 menit, sudah bosan. Jadi ada rasa menyesal dan kita celah diri dalam satu kekurangan ibadah kita. Yang kedua, kita mencela diri atas maksiat yang kita lakukan. Berarti nafsu lawwamah, posisi nafsu kita. Ini sudah syukur ini meningkat dari nafsu amarah bisu. Dididik, dia akan meningkat menjadi nafsu mulhamah. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi nafsu dan penyempurnanya, wa alhamaha fujuraha wa taqwa. Nafsu ini sudah diberi ilham, kemampuan oleh Allah, hanya disebut nafsu mulhamah. Sehingga dia bisa memilah, beda di sini fujurnya, kedurhakannya, di sini ketakwaannya. Nah, dia akan bisa memilih ikuti yang fujur atau ikuti yang ketakwaannya. Kalau aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah yang mensucikan nafsnya dan rugilah yang mengotorinya. Nah, ketika kita memilih untuk mensucikan nafsu dengan ibadah, dengan menyelisih keinginan, naiklah tingkatan nafsu kita menjadi nafsu mutmainnah. Surah Al-Fajr Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafs yang tenang. Begitu sudah tenang ibadah terus, apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dalam hidupnya, dia lapang dada, dia rela menerima, dia ridho. Berarti nafsu kita meningkat lagi menjadi nafsu radiyah.
Karena sudah ridha dengan apapun yang menjadi ketetapan Allah, maka Allah membalas dengan beri keridhaannya. Maka meningkatlah nafsu itu menjadi nafsu mardiyah. Ya Tuhan nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka ketika itu Allah panggil, fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hamba yang dekat dengan Allah. Yang nafsunya sudah sampai pada puncak yang tertinggi, yaitu nafsu kamilah, nafsu yang sempurna. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Itu yang pertama. Yang kedua yang dikhawatirkan oleh Nabi kepada kita ini umatnya turun awal terpanjang angan-angan. Yang menjadikan manusia itu panjang angan-angannya karena dia lupa mati. Lupa kalau dia mati. Kita merasa bahwa penyebab kematian itu belum kita alami. Jadi kita tidak bisa membedakan antara penyebab kematian dengan tanda-tanda kematian. Sakit itu tanda-tanda kematian, tapi bukan penyebab kematian. Tanda-tanda saja, bukan penyebab. Buktinya apa? Ada orang yang sehat, kelihatan sehat tapi dia mati. Lalu kita merasa bahwa sakit itu penyebab kematian ketika masih sehat, santai-santai, masih sehat. Umur yang sudah lanjut itu hanya tanda-tanda kematian, bukan penyebab kematian. Buktinya ada yang masih remaja, kemudian dia mengalami kematian. Ini bukan penyebab kematian. Penyebab kematian manusia itu adalah berpisahnya ruh dengan jasad, dan itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan apapun keadaan kita, mau sakit, mau sehat, mau tua, mau remaja, itu semua bisa kita lakukan kapan saja. Sehingga tidak boleh angan-angan itu terlalu panjang. Kita harus ingat bahwa kematian bisa datang kapan saja. Tapi ingat, akhiru min fikri hazimil ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Pemutus kelezatan itu adalah kematian. Kalau kita sudah ingat akan mati, insya Allah angan-angan kita akan terlalu panjang lagi. Tapi kalau angan-angan kita panjang, bisa disebut dalam hadis tadi, fayunsil akhir. Pada akhirnya itu akan membuat kita lupa ada kehidupan akhirat. Maka orientasi hidup kita itu biasanya tidak ada orientasi akhiratnya. Nah, di akhir hadis diingat inti ibadah itu pada mukhalafatin nafs. Pada awalnya semua ibadah itu pada awalnya dirasakan berat oleh nafsu. Semua ibadah kita laksanakan karena merasa itu kewajiban, memandang itu kewajiban. Masih ada keterpaksaan. Pada awalnya memang begitu ibadah. Namun seiring dengan selalu kita laksanakan ibadah tersebut, digoda hawa nafsu kita lawan, maka pada akhirnya ibadah tidak lagi kita rasakan sebatas kewajiban. Dia akan meningkat menjadi satu kebutuhan. Dan kalau kita sudah rasakan ibadah itu sebagai satu kebutuhan, akan jauh lebih mudah untuk melakukannya. Ada dorongan lebih, meskipun mungkin masih ada penolakannya. Contoh saya sebagai pembantu, ada orang sakit, datang ke dokter berobat, dikasihlah resep, dikasih petunjuk. Untuk sementara Pak, jangan dulu makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini. Kalau bisa perbanyak makan ini. Sebetulnya yang dokter larang untuk dimakan justru itu makanan favorit. Yang dokter perintahkan untuk dimakan, nah itu justru kita tidak suka. Tapi yang kita tidak sukai, tetap kita makan ya. Kenapa? Karena kita butuh sehat. Kita merasa butuh. Makanan-makanan favorit yang kita sukai, kita tidak konsumsi lagi. Kenapa? Karena kita merasa butuh untuk sehat. Itu jasmani, apalagi rohani. Dan jika kita sadar bahwa rohani kita ini butuh ibadah, maka ibadah itu akan kita lakukan meskipun ada penolakan dari hawa nafsu kita merasa butuh. Nah, pada puncaknya nanti diharapkan ibadah itu tidak hanya dirasakan sebagai kebutuhan, tapi dia sudah menjadi satu kenikmatan. Kalau sudah nikmat, tidak terasa berat lagi melakukan ibadah itu, dan kita merasakan kenikmatan. Nabi bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Dijadikan kesejukan jiwa saya itu oleh Allah di dalam salat. Kalau beliau ada masalah, langsung salat. Sebagian orang kalau ada masalah, itu dulu salatnya. Nah, kita pergi salat, kita masuk. Dulu bisa aja, sebentar bisa ya. Banyak sekali masalah ini. Jangan pekerjaan semua selesai, tambah banyak itu masalah. Sehingga kalau banyak masalah, berserah menuju kepada Allah. Minta kepadanya agar masalah kita itu diangkat, masalah
tadi selesaikan. Jadi kalau terasa nikmat sudah ibadah, dia nggak disuruh-suruh. Belum masuk waktunya saja kita sudah mempersiapkan. Kalau terasa nikmat itu ibadah. Ibaratnya kalau ada yang sudah merasakan kenikmatan nonton bola, belum sampai jam tayangnya sudah di depan televisi itu ditungguin. Mau dimain ini Indonesia, tungguin baik. Ada 1 jam 2 jam sudah siap-siap. Malah dipersiapkannya ini nanti malam ini cemilan ini untuk kita. Gimana juga? Kalau sudah terasa nikmat, kita mempersiapkan diri baik-baik untuk menyambut dan melaksanakan ibadah tersebut. Pada akhirnya jamaah subuh yang dirahmati dimuliakan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan sebagai umat Rasulullah SAW kita perhatikan benar-benar apa yang menjadi kekhawatiran Nabi untuk kita umatnya ini. Jadi selisihilah hawa nafsu kita, kemudian berbentenlah aman-aman kita, sehingga insya Allah kita bisa melaksanakan ibadah itu dengan cara yang lebih baik. Saya kira itu pengantar yang sampaikan. Seperti biasa sudah waktu yang apa kalau ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin ditanyakan, baik yang berkaitan dengan pembahasan tadi atau masalah apa yang lainnya. Saya bersenang. Ya, Assalamualaikum. Salam pengertian. Kajian kita tersebut ini yang ingin kami tanya Ustaz, mohon penjelasannya terkait ayat yang mengatakan bahwa tadi dijelaskan inna kaida syaitan kana dhaifan. Kemudian di ayat yang lain Allah mengatakan inna terkait fitnah wanita atau godaan wanita inna kaida kunna dhaifan. Iya. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Memang ada beberapa kalangan yang ketika membaca kedua ayat tersebut lalu kemudian melakukan komparasi, melakukan perbandingan, lalu memberi kesimpulan bahwa godaan wanita itu lebih berbahaya daripada godaan syaitan setelah membaca dua ayat tadi. Ya, karena untuk godaan syaitan atau tipu daya syaitan itu bahasanya di dalam Al-Quran ya, disebutkan bahwa inna kaida syaitani kana dhaifan. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Sementara ketika membicarakan tipu daya wanita itu disebutkan inna kaidahunna azim. Sesungguhnya tipu daya wanita itu azim. Azim itu besar. Di mana ada sebagian kalangan yang melakukan perbandingan seperti itu. Tapi sebetulnya arah Al-Quran ini bukan berarti mengatakan bahwa perempuan lebih berbahaya dari syaitan. Bukan berarti arahnya ke sana bahwa perempuan itu lebih berbahaya dari syaitan. Karena konteks ayatnya itu kan berbeda. Meskipun memang Nabi ingatkan kita juga umatnya. Saya tadi sampaikan di awal. Nabi itu karena begitu sayang kepada kita di umatnya, banyak sekali yang Nabi cemaskan, Dan di antara yang Nabi cemaskan itu di dalam hadis disebutkan fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki di kalangan umat itu adalah wanita. Fitnah itu maksudnya ujian yang berbahaya bagi laki-laki di kalangan umat wanita. Tapi sebetulnya yang dimuliakan oleh Allah SWT, fitnah itu kan banyak macamnya. Ada satu fitnah yang bisa menjatuhkan seseorang, tapi tidak bisa menjatuhkan orang lain. Sebaliknya ada fitnah yang baik, justru itu yang menjatuhkannya, yang tidak jatuh dengan fitnah ini. Ada yang dijatuhkan oleh fitnah kekuasaan, ada yang dijatuhkan oleh fitnah harta, ada yang dijatuhkan oleh fitnah wanita, ada yang dijatuhkan oleh fitnah popularitas, macam-macam. Sehingga kita harus selalu menjaga diri kita dari segala macam fitnah. Maka termasuk juga istri, anak-anak, itu semua fitnah. Itu semua adalah ujian. Walaupun annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan tahuilah sesungguhnya harta, anak-anak, itu semua adalah ujian. Ini salah satu ujian yang berat bagi laki-laki, bagi kita yang laki-laki, itu adalah godaan wanita. Itu berat. Karena kita punya hawa nafsu tadi, kecenderungannya itu kepada perempuan. Mungkin saya pernah sampaikan bahwa kalau kita baca larangan-larangan di dalam Al-Quran, kan dua modelnya itu larangan di dalam Al-Quran. Larangan terhadap satu perbuatan. Model pertama, perbuatannya yang langsung dilarang. Model yang kedua, bukan larangan secara langsung, tapi larangan mendekati. Contoh, kalau membunuh, kan larangannya itu la taqtulu, jangan membunuh. Tidak pernah Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran jangan dekati pembunuhan. Nah, itu.
Ya, jangan membunuh. Tidak ada jangan dekati. Tapi kalau berzina, nah, itu ada larangannya yang berbunyi jangan dekati berzina. Nah, tak berzina. Jadi kalau membunuh tidak ada. Jadi dua model larangan itu yang satu perbuatannya langsung dilarang, yang kedua mendekatinya dilarang. Nah, ulama kita menjelaskan kalau perbuatan itu sebetulnya secara naluri tidak ada kecenderungan manusia ke sana, maka perbuatannya cukup yang dilarang. Kita ini kan manusia sebetulnya tidak ada kecenderungan kita untuk membunuh. Ada kecenderungan yang besar ke arah sana. Orang itu biasa membunuh karena keadaan, karena kondisi. Dia mencuri ketahuan, dia terpaksa dia membunuh. Tidak membela diri, terpaksa membunuh. Tidak ada kecenderungan itu. Bertengkar, awalnya tidak mau membunuh sebetulnya. Itu emosi memuncak. Tapi kalau mau melakukan hubungan dengan lawan jenis, itu kecenderungan kita ada ke arah sana atau tidak ada ini? Ada besar memang kecenderungan kita ke arah sana. Besar kecenderungan kita ke arah sana. Nah, karena besar kecenderungannya, sudah langsung dihalangi dari awal. Jangan dekati. Jadi bukan perbuatannya, tapi dikasih step awal dulu. Pokoknya jangan dekati. Datang terus. Ini semua menunjukkan kepada kita betapa besar godaan dari perempuan itu tidur ya. Mungkin itu. Wallahu a'lam. Jadi dikatakan bahwa jangan mendekati, artinya segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada perbuatan itu dilarang. Ya. Termasuk pacaran ya. Ya, Karena ujung-ujungnya kan itu. pacaran, memandang lawan jenis, memandang saja sebenarnya syahwat itu sudah dilarang. Memandang, berkhalwat, berdua-duaan, ya, itu semua bisa mengantarkan kita ke arah sana. Maka semua itu dilarang. Semua dilarang. Saya sampaikan ketika kita membahas tentang takwa ya, ada sebuah hadis, man nazara ila mahasin imra'atin, barang siapa yang memandang keindahan pada seorang perempuan, kita pandang ini Pak, keindahan pada seorang perempuan, fawadda basarahu fi awwali marrah, lalu dia langsung tundukkan pandangannya pada saat itu juga, pada kali pertama itu, begitu dia pandang keindahan, dia rasakan kelezatan, langsung dia tundukkan pandangannya saat itu juga. Ahdasallahu lahu ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuknya ibadah, yajidu halawataha fi qalbihi, dia akan rasakan manisnya ibadah itu di dalam hatinya. Sehingga ada ulama sufi yang berkata begini, apabila ada seseorang yang mengaku bahwa dia telah menyelisihi hawa nafsunya, lalu kemudian dia tidak merasakan kenikmatan di hatinya, maka itu pengakuan dusta. Pengakuan dusta. Kalau kita merasa sudah menyelisihi hawa nafsu ini, tapi tidak ada rasa nikmat di hati, itu dusta pengakuan kita itu. Karena mestinya ada satu kelezatan yang semu, kita tinggalkan kelezatan yang semu itu, kenikmatan yang semu itu, kita tinggalkan. Karena apa? Karena mentaati Allah. Pasti Allah itu akan ganti dengan kenikmatan yang lebih nikmat dan lebih hakiki. Saya mau maaf. Kalau kita memandang perempuan kan nikmat itu kan, mau maaf. Ada rasa nikmat. Tapi yang merasakan nikmat itu hawa nafsu. Karena itu hawa nafsu. Allah menyuruh kita untuk menyelisih hawa nafsu. Nah, kita tidak jadi pandangan, itu kita tundukkan pandangan atau kita alihkan ke arah lain. Kenapa kita lakukan itu? Karena taat sama Allah. Kalau kita melakukan karena taat kepada Allah, pasti Allah nanti nikmat memandang perempuan tadi dengan kenikmatan yang lain, kenikmatan ibadah. Allah masukkan itu di hati. Maka benar ada yang tanya, kenapa saya itu tidak merasa nikmat kalau ibadah, tidak merasa nikmat kalau salat, sedikit baca Quran? Boleh jadi salah satu penyebabnya itu karena kita merasakan kenikmatan dalam maksiat. Maka tercabutlah itu kenikmatan ibadah di hati kita. Karena kita selalu ingin merasakan kenikmatan dalam maksiat. Maka kalau ingin terasa nikmat ibadah itu, jauhilah kenikmatan dalam maksiat. Memang nikmat dalam maksiat itu, tapi semu sifatnya. Tidak hakiki. Kalau itu dijauhi, insya Allah SWT akan memasukkan dalam hati kita kenikmatan dalam ibadah. Itu pertanyaan Pak tadi ya. Semua hal yang bisa mengalahkan kita kepada perzinahan itu semua dilarang. Ya. Mau berhalwat, sekedar memandang itu dilarang. Ya. Kemudian apalagi jadi disebut seperti pacaran misalnya dan hal yang bersemangat dengan itu. Barangkali Allah bisa. Assalamualaikum.
Terima kasih pada sore hari ini dapat pencerahan yang selama ini jadi banyak pertanyaan mengenai maksud tadi bahwa ketika di bulan suci Ramadan itu dari kecil kita sudah diberikan tausiah sama para ustaz itu bahwa setan itu adalah diberikan setan itu dulu pada bulan suci Ramadan, tapi pada akhirnya kan masih terjadi mengenai dosa. Dan hari ini juga saya ingin menanyakan kaitannya apa yang terjadi dengan Nabi Adam. Jadi kalau Nabi Adam itu apakah nafs yang tadi ataukah memang setan, sehingga selalu yang disalahkan itu adalah setan. Terima kasih. Jadi yang pertama tentang Ramadan tadi, yang memang disebut di hadis, banyak hadis termasuk di Bukhari Muslim. Idza jaa Ramadan, apabila telah datang Ramadan. Dari baik yang berbunyi, idza dakhala Ramadan, apabila sudah masuk Ramadan. Futihat abwaabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga. Ada hadis yang menyebut abwaabus sama, pintu-pintu langit. Nah, intinya pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keberkahan. Kemudian sebaliknya, wa ulikat abwaabul jahim atau abwaabun nar, ditutup pintu-pintu neraka jahim. Kemudian wasuk bidatis syayatin, setan-setan itu dibelenggu. Biasa muncul pertanyaan, kenapa bisa masih ada manusia melakukan perbuatan dosa di bulan Ramadan padahal setannya sudah dibelenggu? Ada beberapa penjelasan yang disampaikan oleh kita. Salah satunya seperti yang disebutkan tadi, masih ada yang berbuat dosa karena pengaruh dari hawa nafsunya, bukan dari setan, tapi hawa nafsunya. Satu penjelasan ulama kita. Meskipun ada juga ulama kita yang memberi penjelasan yang berbeda. Ya, ada ulama kita yang mengatakan tidak semua setan itu dibelenggu di bulan Ramadan, tidak semua. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Imam An-Nasai dalam kitab Sunannya, di dalam hadis itu disebut wa tugallu fihi maradatus syayatin. Wa tugallu fihi maradatus syayatin. Maka dibelenggulah maradatus syayatin. Apa artinya maradatus syayatin? Kira-kira kalau diterjemahkan bebas, pembesarnya setan. Jadi pemimpin-pemimpinnya yang dibelenggu. Setan-setan yang ganas, yang liar, itu yang dibelenggu. Tapi kalau yang kelas-kelas ringan, bebas berkeliaran. Jadi yang menggoda kita di bulan Ramadan itu setan-setan kelas ringan, bukan yang kelas berat. Hanya di ujung hadis itu disebut man hurima khairul faqad hurim. Siapa yang diharapkan dari kebaikan Ramadan, maka dia telah diharapkan dari semua kebaikan. Dan logika sederhananya, menghadapi saja setan kelas ringan tidak bisa, apalagi nanti di luar Ramadan dia dihadapi setan kelas berat, lebih susah. Menghadapi setan-setan jika saja susah, apalagi di luar Ramadan dia dihadapi setan-setan ganas. Jadi luar penjelasan ulama. Dia salah satunya seperti yang disampaikan tadi. Ada yang berbuat dosa itu karena hawa nafsunya. Terus dari Adam. Ada di Al-Quran kan diceritakan itu ya tentang Nabi Adam alaihissalam. Memang disebut di Al-Quran bahwa Adam itu lupa, itu bahasanya. Adam lupa. Adam lupa. Sebetulnya kalau manusia yang lupa, kemudian dia berbuat salah kan bukan dosa ya. Kalau kita lupa, kita manusia yang lupa, kalau kita berbuat kesalahan kan tidak dianggap dosa ya. Tapi ini kan Nabi, ya, Nabi mestinya dia tidak lupa yang begitu-begituan. Hasanatul abrar sayyatul muqarrabin. Kebaikannya orang baik itu mungkin dianggap buruk kalau orang-orang yang level tinggi yang melakukan. Jadi ada namanya abrar, ada muqarrabin. Muqarrabin itu yang dekat dengan Allah. Itu para nabi-nabi, orang-orang yang saleh. Perbuatan itu Pak, kadang sama, nilainya beda. Kalau beda yang melakukan. Nah, contoh. Kalau misalnya Umar, katakanlah kita ini orang-orang biasa, termasuk saya orang-orang biasa. Kita singgah di kafe gitu kan, ngobrol macam-macam sih, tertawa kan biasa-biasa saja penilaiannya. Tapi kalau misalnya orang-orang terpandang terhormat, dia ya begitu kan lain penilaiannya, itu karena dia muqarrabin. Jadi kalau kita ini orang-orang biasa lupa terus membuat kesalahan, dimaklumi. Tapi kalau muqarrabin, dia melakukan yang begini, mestinya tidak. Di Al-Quran juga disebutkan bahwa Nabi Adam itu fa'azallahu syaitan, dia digelincirkan oleh syaitan. Itu yang disebutkan tergelincir, tapi bukan terjerembab. Beda itu tergelincir yang terjerembab. Tergelincir sedikit-sedikit. Tapi kalau terjerembab masuk ke dalam kubangan itu susah dia keluar dari atas. Tapi ada juga perspektif itu yang unik.
Dia mengatakan bahwa Adam berbuat seperti itu karena dia sama sekali tidak menyangka akan ada orang yang berani berdusta mengatasnamakan Allah. Adam tidak membayangkan itu. Masa ada orang yang berani berdusta? Bukan orang ini. Ada makhluk yang berani berdusta mengatasnamakan Allah. Masih itu dia ada. Kalau kamu mau tinggal terus di surga itu pohon yang Tuhan melarang kamu untuk mendekatinya. Itu namanya pohon khuldi itu. Makan buahnya kekal tinggal terus di surga. Iblis dia mengatasnamakan Tuhan itu. Jadi Adam tidak membayangkan sama sekali bahwa ini iblis berani dia berdusta atas nama Tuhan. Kalau kita ini manusia ngomong, kalau kita berdusta tidak bawa-bawa nama Tuhan, kita masih berani tidak bawa nama Tuhan. Tapi kalau nama Tuhan sudah dibawa-bawa, ada juga itu rasa takut ini jadi bawa nama Tuhan. Berdosa. Nah, Adam tidak membayangkan itu. Bahwa ini iblis sampai berani berdusta mengatasnamakan Tuhan. Jadi karena khususannya itu, baik sangkanya, akhirnya dia melakukan dosa. Apapun itu adanya, yang jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Adam itu adalah pengaruh syahwat di dalam. Kalau kata Sufyan, semoga Allah merahmatinya, dosa itu penyebabnya dua, induknya dosa itu dua. Dalam beliau itu perspektif. Ada yang karena sifat takabur, ada yang karena dorongan syahwat. Dorongan syahwat. Kalau syahwat itu di dalamnya ada kelezatan. Kalau karena sifat takabur, itu dosa susah dimaafkan Tuhan. Kalau karena sifat takabur. Tapi kalau karena syahwat, itu relatif lebih mudah dimaafkan. Lalu boleh berikan perbandingan, coba perhatikan. Iblis dengan Nabi Adam AS. Iblis itu melakukan pelanggaran. Penyebabnya takabur. Sifat takabur itu yang membuat iblis melakukan pelanggaran. Ketika diperintahkan untuk sujud, dia tidak mau sujud. Allah tanya, ma mana'aka alla tasjud id amartu. Apa yang menghalangi iblis? Kenapa kamu tidak mau sujud? Karena saya ini kan Tuhan. Saya perintahkan kamu untuk sujud. Apa jawabannya? Oh, saya tidak mau Tuhan. Karena saya lebih baik dari Adam. Karena khairum minhu. Ini rasa takabur ini. Saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api, Adam kamu ciptakan dari tanah. Maka saya lebih baik. Takabur ini susah itu dimaafkan oleh Allah. Karena kebesaran dan keagungan hak mutlaknya Allah. Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari wa may yunasibu li wahidan minhuma qafatu fina. Kebesaran itu kata Allah selendang. Keagungan itu sarungku. Siapa yang mau menyaingi saya pada salah satu dari keduanya, saya campakkan dia ke depan. Bisa dimaafkan. Beda kalau syahwat. Kalau syahwat relatif lebih mudah dimaafkan. Nabi Adam, syahwatnya ingin tinggal terus itu di surga. Tidak kan manusia rata-rata punya sifat dan watak dasar. Kalau sudah merasakan kenikmatan, kelezatan, ingin dimiliki terus, tidak mau melepaskan. Begitu kata manusia. Makanya tidak usah heran kalau misalnya ada pejabat, dia disuruh mundur, tidak mau mundur. Itu watak kita itu manusia begitu. Kalau sudah merasakan kenikmatan, mau dimiliki. Kalau kita punya harta, disuruh sedekah itu susah sekali, itu berat itu sedekah. Watak manusia memang begitu. Kalau sudah mendapatkan, merasakan kelezatan, ingin dimiliki. Ada tinggal di sini, caranya supaya bisa tinggal terus di sini. Nah, itu yang menjadi. Tapi syahwat itu kan ada titik bencanya. Kalau turun, orang akan saya salah. Anda menyadari kesalahan. Maka Allah SWT kemudian mengilhamkan kepadanya kalimat untuk bertobat kepada Allah. Fatalaqa Adam min Rabbih kalimatin fataba alaihi. Adam menerima kalimat dari Tuhannya. Dia bertobat kepada Allah. Allah menerima Tuhan. Kalimat apa itu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Berkolaborasi karena setan tahu bahwa dia lemah, maka dia lihat sesuatu yang bahaya terhadap diri manusia itu ada, yaitu nafsu. Bahkan ada suatu kisah juga dikatakan ketika Allah bertanya kepada nafsu, sehingga nafsu ini sampai dihukum 3.000 tahun dalam keadaan yang tidak mengenakan, baru nafsu itu mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita ini, yang paling bahaya adalah ketika setan membonceng hawa nafsu atau menunggangi hawa nafsu. Lalu Ustaz, hawa nafsu itu seperti yang tadi Ustaz mengatakan tuh mungkin ada harta, ada tata, wanita. Nah, tiga tersebut. Lalu kita melawan hawa nafsu adalah untuk mengabaikan apa yang kita inginkan. Misalnya keinginan manusia itu mengumpulkan harta, maka cara untuk melawan harta adalah bersedekah. Ketika menginginkan sesuatu keinginan terhadap hawa nafsu kita yang berupa kenikmatan, maka kita diajarkan untuk berpuasa. Nah, dan lebih parah lagi yang tadi saya bilang takabur, merasa lebih baik daripada orang lain, itu
adalah membuka peluang kita untuk berbuat sesuatu yang hawa nafsu itu tidak bisa dikendalikan. Nah, bagaimana caranya? Mungkin ada yang harus kita perhatikan pada kehidupan sehari-hari, menghindari hal tersebut. Karena ini betul kebaikan harus dipaksa. Karena kebaikan itu harus dipaksa. Apakah kita harus benar-benar dalam hati kita bahwa aku udah lebih baik dari orang lain? Karena ada satu sifat dari merasa lebih baik. Ini membuka peluang kita. Setan mengganggu mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang melakukan ketaatan kalau dilihat secara zahirnya pada dilihat itu ketaatan. Tapi sebetulnya tanpa dia sadari, ketaatan itu dia lakukan karena nafsunya, bukan karena ketaatannya sama Allah. Jadi bentuknya itu taat, zahirnya perbuatan kita, tapi itu dilakukan karena nafsu. Mau lagi pergi ini, berat, ya sekali merasa perlu pergi om. Hati-hati jangan sampai hanya karena hawa nafsu, karena merasa enak saja nyaman kemudian kita lakukan ibadah itu. Justru ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu pada saat kita menyelisihi hawa nafsu. Coba kita lihat puasa. Sebetulnya pada waktu-waktu sahur kita sebetulnya tidak ada keinginan untuk makan. Itu jam-jam begitu itu bukan jam makan. Bukan jam, tidak ada nafsu itu untuk makan pada jam-jam begitu. Tapi kemudian justru pada saat tidak ada keinginan kita untuk makan, Allah perintahkan kita untuk makan. Disunahkan kita untuk makan pada saat yang tidak ada keinginan makan. Sebaliknya, kalau di siang hari besar itu keinginan untuk makan. Tapi pada saat besar keinginan kita untuk makan, Allah malah melarang kita untuk makan. Sebetulnya kita itu ingin dilatih. Kalau mau melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, lakukan dan tinggalkan itu karena taatmu sama Allah, bukan karena nafsumu yang menginginkan. Meskipun bentuknya itu secara zahir seperti ketaatan. Oh maaf, ada mungkin orang pergi umrah itu bukan karena taatnya sama Allah, tapi nafsunya. Nafsunya itu karena dia merasa hebatnya. Nah ini kalau kita pergi nafsu itu. Nafsu. Jadi lakukan karena taatmu sama Allah, bukan karena nafsumu yang menginginkan. Bukan karena nafsu yang menginginkan. Itu saya tentang nafsu. Pentingnya kita melakukan kebaikan dengan tujuan yang benar, yaitu mentaati Allah, bukan karena memperturutkan hawa nafsu. Dan ini biasa dihiasi oleh setan, itu dihiasi oleh setan. Dihiasi oleh setan. Pergi misalnya, bagus itu kalau pergi, ini kan ada. Tapi dibonceng, pas saya tadi dibonceng. Dan itu sangat tersembunyi sifatnya. Kalau kita tidak puasa kan jelas sekali kelihatan ini pembangkangan sama Allah ini. Tapi kalau ibadah yang kita lakukan kelihatannya baik, padahal dihiasi sebetulnya. Tertutupi dengan keinginan yang tidak baik. Itu pentingnya taat sama Allah, bukan karena mengikuti hawa nafsu. Kemudian yang kedua mengenai menghindari sesuatu. Kata Imam Hasan Al-Basri, juga beberapa temannya. Zuhud itu adalah setiap kali aku memandang orang baik, maka kamu memandangnya wa afdal minka, dia lebih baik dari dirimu. Kamu zuhud. Siapapun yang kamu pandangi, kamu merasa dia lebih baik dari dirimu. Siapapun, dengan siapapun kita ketemu. Karena setiap orang itu pasti punya kelebihan yang kita tidak punya. Mungkin kita melihat orang-orang yang katakanlah biasa diistilahkan dengan orang-orang kehidupannya di bawah. Kita lihat mereka. Nilai bahwa dia lebih baik dari diri kita. Dalam hal apa misalnya? Mungkin dalam hal kesabarannya. Belum tentu kalau posisi kita seperti orang-orang yang kehidupannya di bawah, kita bisa sabar seperti mereka. Mungkin dalam hal dia itu lapang dadanya menerima ketetapannya Allah. Belum tentu kita bisa seperti itu. Jadi dengan siapapun kita ketemu, kepada siapapun kita memandang, pandanglah bahwa dia lebih baik dari diri. Jangan tonjolkan apa yang kita anggap bahwa kita lebih baik dari orang tersebut. Dengan siapa saja, Itu kata Imam Hasan Al-Basri. Siapapun yang kamu pandang, maka pandanglah dia lebih baik daripada diri. Mungkin ini saya bawa. Coba kembali. Baik, saya kira.